Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita dalam satu majelis yang insya Allah di dalamnya penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Dalam kemarin kita pernah membahas tentang masalah fikih, yaitu tentang bab taharah. Kemarin kita membahas tentang bab taharah sampai dengan air yang mustakmal. Pembahasan air taharah tentang pembahasan sesuci, yaitu pengenalan tentang antara air yang bisa untuk mensucikan dan air yang bisa untuk dipakai mencuci, air yang bisa mensucikan dan mensucikan. Dan ada juga air yang mustakmal. Air yang mustakmal itu air yang tidak bisa untuk bersuci. Status airnya memang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nanti dibahas kemarin kan sampai bab mustakmal fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya itu tentang ma'ul mustakmal. Ma'ul mustakmal itu apa? Itu kita dibahas dalam ini. Saya bacakan dulu maknanya, mungkin ada yang mengerti maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'ul mustakmal. Wa huwa utawi kang kaping telu iku ala mustakmalu air yang mustakmal. Air yang mustakmal fi rafil hadasi aw izalatun najasah illam yatabayyar wa lam yajid waznuhu ba'da infisalihi. Fi rafil hadasi dalam menghilangkan hadas aw izalatun najasah atau menghilangkan najis. Illam yatabayyar, bila tidak berubah air tersebut, walam yazid wasnuhu, dan tidak bertambah timbangannya. Ba'da infisaluhu, setelah pemakaian air. Jadi yang namanya air mustakmal setelah dipakai dalam menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis, gambarannya illam yatabayyar, gambarannya yaitu ketika air tersebut tidak berubah dan walam yazid wasnuhu, dan timbangannya juga tidak bertambah setelah pemakaiannya. Itu gambarannya tentang air mustakmal. Gambaran air mustakmal seperti itu. Setelah pemakaian izalatun najasah, menghilangkan najis, ataupun setelah pemakaian digunakan untuk menghilangkan hadas, itu timbangannya ataupun kadar airnya itu tidak bertambah. Wal mutaghayyiru min qismin al-ma'u mutaghayyiru ahaduha aw sifatun. Yang dimaksud berubah seperti apa? Air yang berubah kadar sifatnya itu seperti apa? Nanti dijelaskan lagi. Yang dimaksud mutaghayyir di sini yaitu al-mutaghayyir ahaduha aw sifatun. Jadi salah satu dari sifatnya itu ada yang berubah. Itu namanya air mustakmal. Salah satu sifat air itu ada 3, yaitu nanti ada kalangnya rasa, bau, dan warna.
ketika nanti salah satunya ada yang berubah, nanti bisa dikategorikan mustakmal. Bima ayi syai'in khalatahu min taharatin, meskipun nanti yang tercampur itu dalam keadaan suci, yang mencampuri itu perkara yang suci. Jadi salah satu sifat dari air tersebut yang 3 tadi itu berubah kadarnya, meskipun yang mencampuri air itu berupa perkara yang suci, maka nanti itu dihukumi mustakmal. Kalau sudah mustakmal, maka tidak bisa untuk dipakai bersuci, tidak bisa dipakai untuk mandi wajib. Itu harus diperhatikan tentang air mustakmal. Kadang banyak orang tidak memperdulikan tentang masalah mustakmal. Kadang banyak orang mandi wajib tapi tidak mengetahui kriteria air yang mustakmal itu seperti apa. Kadang akhirnya mandi wajibnya salah gara-gara airnya mustakmal. Kalau air mustakmal kan tidak boleh untuk bersuci. Hukumnya memang suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Makanya harus mengenali air yang mustakmal. Air mustakmal seperti itu. Meskipun itu nanti perkara yang mencampur itu perkara yang suci, nanti ada kategorinya, nanti meskipun itu perubahannya nampak drastis ataupun perubahannya tidak nampak, ada nanti pembahasannya. Khalatahu min at-taharati tahbirun yamna'u itlaqul ma' wa innahu tahirun ghairu tahirun. Nah, seperti itu kan tadi. Jadi ketika nanti perubahan air tersebut tidak mencegah terhadap kemurnian air, wa innahu tahirun, maka sesungguhnya air tersebut itu tetap dihukumi suci. Apabila ada sesuatu yang mencampuri terhadap air yang suci, mensucikan, meskipun nanti tidak mencegah ataupun tidak mempengaruhi terhadap kadar airnya, tetap dihukumi suci. Akan tetapi tidak bisa dipakai bersuci, tetap dihukumi suci, akan tetapi tidak bisa untuk bersuci. Meskipun nanti ada kalanya perubahannya itu secara takdiriyah atau khasian, perubahannya itu secara nampak. Kita sekarang nampak mata itu ada nampak berubah, entah nanti lagi berubah ketika ini misalkan air ini suci mensucikan, ketika kita dikasih teh, ini berubah warnanya menjadi coklat. Ketika menjadi coklat ini tidak boleh untuk bersuci karena sudah mustakmal. Ini yang perubahan secara kasat mata. Ada kalanya perubahannya tidak kasat mata, tetap bening seperti ini, tetap bening, sudah tercampur dengan suatu perkara yang suci, sama-sama suci. Misalkan terkena misalkan wudu, misalkan kita wudu ya, wudu ambil ini perkara ini masih suci, tapi tidak tanpa sadar kita ini ketetesan air yang setelah kita pakai suci, kadarnya kan tidak berubah, kadar airnya tidak berubah. Ini namanya tetap dihukumi mustakmal, tidak boleh untuk berwudu, tidak boleh untuk bersuci. Makanya hati-hati, harus mengenali tentang masalah air seperti itu, takdirian atau khasian. Ada kalanya yang perubahannya itu nampak di depan mata, kalau nampak jelas kasat mata, ataupun tidak berubah sama sekali kadarnya. Sama-sama bening, masih bening kan, kadarnya tetap sama, nggak ada perubahan sama sekali airnya, tapi tetap berhubungan mustakmal karena sudah tercampur dengan sisa pemakaiannya. Makanya hukumnya mustakmal harus diperhatikan. Itu masalah mustakmal. Kadang juga masalah mustakmal itu orang mandi wajib, perlu diperhatikan tentang mandi wajib. Mandi orang mandi besar, mandi orang haid itu kadang harus diperhatikan tentang masalah kemurnian ataupun kesuciannya air tersebut. Jangan sampai air tersebut mustakmal. Kalau mustakmal nanti mandi wajib kita itu tidak sah.
karena air tersebut sudah mustakmal. Makanya alternatif yang baik kita itu pakainya shower biar nggak mustakmal dari atas langsung jeblok. Kalau yang banyak di perumahan kan ada pakainya bak. Pakai bak itu kalau baknya memang kurang dari ukuran 2 kolak, kalau kecipratan air atau kecipratan sisa mandi itu nanti yang bak itu hukumnya juga mustakmal. Kalau sudah mustakmal itu tidak bisa buat cawe, tidak bisa buat wudu. Itu akan yang hukum pengenalan tentang air mustakmal. Harus diperhatikan tentang air mustakmal. Ta'al iktalamtu bilma'in ma yuwabbiquhu fi sifati kama'ul wardi. Seperti halnya tadi yang saya contohkan, yaitu bila nanti namanya air tersebut mencocok di dalam sifatnya. Sifat ini airnya sama-sama bening, sama tidak ada perubahan, cocok dalam sifatnya, warnanya tetap masih bening, keadaannya tidak berubah, baunya pun tidak berubah, nanti tetap dihukumi mustakmal kalau sudah kecipratan ataupun ketetesan sisa pemakaian. Masalah yang bening, nanti kalau ada kalanya nanti yang ketetesan air teh, dicemplungkan air teh air mawar, kecemplungan bunga, terus kadarnya tetap tidak berubah, tetap bening, tapi kadang ada sesuatu yang berubah, baunya ada rasa-rasa mawarnya, ada rasa-rasa misalkan stroberinya, itu tetap dihukumi mustakmal. Kalau sudah mustakmal itu tidak boleh untuk bersuci. Makanya harus diperhatikan tentang masalah air mustakmal. Dan selanjutnya yaitu air najis. Nah, ini perlu diperhatikan tentang air yang najis. Air najis ataupun mutanajis, air yang terkena najis. Itu hukumnya seperti apa? Nanti ada kategorinya, itu dibagi dua macam. Kategori air yang najis itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu qalilun wa huwa allati halat fihi najasatun tahyiru amla. Yaitu air yang sedikit tatkala nanti terkena najis. Air yang sedikit itu patokannya atau ukurannya yaitu air yang kurang dari 2 kolak. Ukuran air yang 2 kolak itu seperti apa? Ukuran air yang 2 kolak itu ukurannya kalau menggunakan liter antara kira-kiranya itu 270 liter. Jadi kalau misalkan kurang dari 270 liter terkena najis, maka air itu terhukumi najis. Meskipun nanti ada perubahan ataupun tidak. Misalkan di bak mandi yang ukurannya berapa meter persegi itu kan kurang dari 2 kolak atau kurang dari 270 liter terkena bangkai cicak, misalkan itu kan di bawah kejatuhan bangkai cicak, nanti meskipun itu air tersebut tidak berubah kadarnya tetap dihukumi najis dan tidak boleh untuk bersuci mestinya. Meskipun kadarnya itu perubahannya nampak ataupun tidak nampak, tetap hukumnya najis karena air tersebut kurang dari 2 kolak. Makanya banyak di luaran sana itu masih menggunakan apalagi ember. Banyak kan yang di kamar mandi ini menggunakan ember kecil. Itu harus diperhatikan tentang masalah airnya, mustakmalnya. Kadang masih pokoknya udah bening bersih berarti bisa buat bersuci. Kadang pandangannya orang awam kan seperti itu. Bening pokoknya udah bening bersih ya bisa buat bersuci. Padahal ada kategori masalah tentang air. Belum tentu yang namanya air bening itu bisa buat bersuci. Kalau bening tohir mutahhir, kalau masalah bening dan bisa
suci mensucikan, nanti itu bisa buat untuk bersuci, bisa untuk buat cawi. Yang pertama itu masalah air yang kurang dari 2 kolah. Tatkala nanti terkena najis, tahdiru amla, tatkala nanti berubah ataupun tidak, wa huwa ay halatun annahu ma'aduna kullataini, tetap nanti dihukumi najis. Itu perlu dicatat masalah tentang masalah air ya. Perlu digarisbawahi, perlu diingat-ingat. Kadang kan di umumnya kita pakai bak mandi yang ukurannya kurang dari 2 kolah. Makanya orang-orang dulu itu kalau buat kolam itu kan gede-gede. Gede-gede itu untuk mengantisipasi buat supaya air itu tetap keadaan suci dan mensucikan. Lanjut, wa yustasna min hadhi qismi al-maitatu allati la tamasahilu indaha qatliha. Saya manai dulu. Wa yustahla yang jabahake min hadhihi qismi saking ikilah bagian apa al-maitatu batang. La tamalaha sahilu inda qatliha. La tamalaha kang orang ana getih iku maujud laha ketulan maitah sailun kang milih inda qatliha inda nalikane matine maitah. Jadi beliau musannaf ataupun pengarang kitab ini menjabarkan tentang masalah bangkai. Kalau hukumnya bangkai kan itu hukumnya najis, tapi tidak, di sini terperinci bangkai seperti apakah yang dihukumi najis. Nanti beliau musannaf ini menjabarkan tentang masalah bangkai, yaitu bangkai yang allati la damalaha sa'ilun inda qatliha. Ketika ada suatu bangkai yang ketika dibunuh ataupun ketika mati itu tidak mengeluarkan darah, ataupun anggotanya yang terkoyak itu tidak mengeluarkan darah seperti hanya lalat. Misalkan sampai lagi masak, tahu-tahu di dalam masakannya ada lalat, apakah itu najis atau enggak? Coba saya tanya. Padahal kan itu bangkai statusnya itu adalah najis. Tapi misalkan kecemplungan lalat, itu kayak mana? Najis apa enggak? Nah, ini kan dijabarkan oleh musannaf masalah bangkai yang ketika tatkala mati ataupun dibunuh itu tidak mengeluarkan darah ataupun tidak nampak darahnya tatkala dibunuh, ataupun ketika anggota tubuhnya hewan tersebut koyak, illam tutrah bihi walam taghayyaruhu, seperti hanya lalat itu illam tutrah, dimaknai illam tutrah ora den cemplungake apa maitah bihi ing dalem mak walam taghayyaruhu mongko ora ngowahi ing mak wa kadalan kaya mengkono-mengkono an-najasatun utawi najis. Jadi tetap tatkala namanya lalat tersebut masuk dalam masakan ataupun dalam air dan tidak mempengaruhi ataupun wa illam tutrah, ketika tercemplung kemasukan bangkai walam taghayyaruhu dan tidak mempengaruhi air tersebut, maka tetap boleh hukumnya suci. Masa kecemplungan lalat ataupun mati ada bangkai lalatnya tetap dihukumi suci. Kata beliau misalnya itu menjabarkan tentang masalah bangkai. Wa qadza an-najasatu allati la yudrikuha tarbun. An-najasatu utawi najis allati la yudrikuha kang ora nemu ing najasa apa tarbun peninggal fa kullu minhuma la yunajjisu. Kata musannaf seperti itu, ketika kok
nampak ada lalat, tapi mata kita tidak nampak ada darah, tidak ada nampak suatu darah di masakannya ataupun di airnya, maka ketika seperti itu tetap dihukumi suci. La yunajjasun, tidak dihukumi najis katanya. Wa yustasna aidun surum madkuratun fil mabsutati wa asyara litis misani min qismir rabi. Dan beliau musannif itu menjabarkan ataupun menerangkan tentang masalah maitah itu dalam bagian yang keempat, masalah najis. Maitah kan hukumnya najis. Au kana katsiran kullataini fa aksaru fa tahyiru yasirun au katsiran. Ini nanti tatkala ataupun adanya air itu banyak ataupun sedikit, fa aksaru mongko luwih akeh fa tahyiru mongko Allah hukumma iku yasiron kidi au katsiran utawa akeh. Jadi tatkala misalkan ada air itu memenuhi syarat 2 kolah, tatkala kecenderungan bangkai meskipun nanti tidak berubah ataupun berubah, nanti tetap dihukumi suci. Kolahnya itu tetap suci mensucikan, dan bisa untuk mandi junub, bisa untuk sawi, bisa untuk pokoknya bisa untuk bersuci. Kalau memang airnya itu memenuhi kategori 2 kolah. Kategori 2 kolah kan kalau menurut literannya itu 270 liter. Jadi kalau air yang kurang dari 270 liter, bisa dikira-kirakan sendiri, 270 liter kurang dari 270 liter terkena bangkai, maka itu hukumnya najis. Itu harus diperhatikan masalah air. Itu tadi masalah air itu harus diperhatikan. Kemarin juga ada masalah haid, itu orang haid ada yang kemarin siapa yang nanya masalah haid itu, masalah ada haid itu kan nanti ada yang larangan tentang masalah orang haid itu membaca Al-Quran, ada gitu. Kemarin ada yang share, siapa ya? Pokoknya adalah yang share terus ini istri saya ngomong, terus kayak mana hukumnya orang haid membaca Quran? Apakah mutlak tidak boleh? Kan kalau di dalam videonya itu mengatakan tidak boleh membaca Quran. Orang haid itu tidak boleh membaca Quran karena dalam status haid. Terus istri saya itu kemarin menanyakan tentang masalah haid itu, apakah mutlak tidak boleh? Apakah secara mutlak tidak boleh membaca Quran sama sekali atau gimana? Terus kemarin saya buka-buka, ternyata orang haid itu tetap diperbolehkan membaca Quran, asal satu syarat, kalau membaca Quran itu tidak diniati membaca Quran, tetapi kita diniati dengan misalkan zikir ataupun doa. Boleh, tetap diperbolehkan membaca Quran tatkala haid. Tidak serta-merta nanti orang haid itu tidak boleh, hukumnya haram membaca Quran, tidak. Tapi diperinci oleh para ulama masalah tentang orang haid membaca Quran. Jadi boleh ibu-ibu nanti tatkala lagi haid terus membaca Quran itu boleh. Kalaupun misalkan kalau tidak diperbolehkan, berarti nanti kalau kita membaca basmalah juga tidak boleh dalam keadaan haid. Otomatis kan bismillah kan termasuk kalimat Quran. Terus kita kalau terkena musibah lagi haid misalkan di jalan tabrakan misalkan amit-amit tabrakan, terus kita otomatis mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan kalimat Quran. Jadi tetap diperbolehkan orang namanya, tapi dengan catatan kita tidak diniakan membaca Qurannya.
tapi diniatkan dengan kita berdoa ataupun berzikir. Jadi itu tentang masalah orang haid. Jadi jangan nanti dengan lagi haid nggak mau taklim, nggak mau baca Quran, atau ditugasin baca Quran, nanti saya lagi halangan nggak bisa baca Quran, itu nggak benar. Boleh silakan baca, tapi kita jangan niatkan membacanya, niatkan tentang kita berzikirnya. Yang seperti kayak kemarin kita terangkan sama Mbak Tika tentang masalah orang haid kan, tatkala orang haid itu darahnya bisa melebur dosanya yang sekarang dan yang masa lalu. Itu catatannya tatkala lagi haid itu kita itu sering berzikir. Kalau lagi haid kita harus bisa memanfaatkan situasi haidnya, supaya situasi haid itu bisa melebur dosa kita, dosa ibu-ibu lah yang lagi berhalangan ataupun yang lagi haid. Itu syaratnya dengan kita selalu berzikir. Disuruh berzikir, selalu ingat kepada Allah, selalu mensyukuri kepada Allah. Itu tentang masalah orang haid. Jadi nanti nggak usah ragu-ragu lagi, nanti boleh nggak ya saya lagi haid? Silakan aja baca, tapi catatannya jangan diniatkan membaca Qurannya. Diniatkannya itu membaca zikir ataupun berdoa. Karena kalam doa juga mengandung unsur, kebanyakan kalam doa itu mengandung unsur Quran. Rata-rata yang namanya doa itu diambil dari Quran. Makanya para ulama itu mentafsir ataupun memperinci masalah orang haid membaca Quran. Boleh saja. Nanti lagi haid terus nggak baca Quran. Orang kadang yang lagi nggak haid aja nggak pernah baca Quran, apalagi haid. Lagi nggak haid aja baca Quran jarang-jarang, apalagi nanti datang bulan nggak baca Quran sama sekali, ya kacau. Malah setannya kumpul. Itu masalah tentang haid. Boleh-boleh saja baca Quran. Itu yang saya paham. Nanti kalau kurang paham juga nanti boleh tanya yang lebih alim daripada saya. Itu yang sepengetahuan saya seperti itu. Kemarin saya baca-baca tentang masalah haid. Kembali lagi masalah air tadi, harus kita perhatikan masalah air. Tentang air itu kategori air yang mustakmal. Itu harus kita ketahui air yang mustakmal. Masalah air yang mustakmal kita harus mengerti hukumnya air yang mustakmal. Air yang terbebas dari kojit ataupun air yang terbebas dari embel-embel itu namanya air yang suci. Tidak ada embel-embelnya sama sekali. Kalau sudah ada embel-embelnya, misalkan air teh, air susu, itu sudah tidak boleh dipakai sesuci, ataupun air itu sudah menjadi mustakmal. Itu perkenalan tentang masalah air. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, meskipun ini kajian sedikit, kajian singkat. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat tentang wawasan masalah fikih, masalah air. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan, menambah pengetahuan kita tentang masalah sesuci dan masalah tentang air. Enggak terasa jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya itu pembacaan Raudhatul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadin yahmudukum salihah. Wasyahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita khususkan hadiah Fatihah buat saudara kita ataupun tetangga kita yang lagi sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Allah hadina wa la taqulu salaha wa la khawfu 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Subhanallah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi baatinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi baatinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi baatinan wa zahira. Ya Rabbana wa'fu 'anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wamhu alladhi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfina syarra adh-dhalimin. Ya Qawiyyu
قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعدين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعدين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف وغفر ونسك وعبنا ورضي الله تعالى عن صحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين إلى روح الحبيب والشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن يتقبل ونجعل في الجنة وأطهر أسرارهم وأموالهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعل من حبهم ويذكر محمد وعبد من الله وسلم بجناتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأموالهم وعلمهم في الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi